Dalam Undang-Undang ITE kita ada beberapa istilah yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang informasi elektronik. Informasi elektronik ini adalah serangkaian data, termasuk di dalamnya adalah simbol, huruf, angka, gambar yang memiliki arti dan dapat dibaca. Jadi seperti kita memasukkan username atau password ke dalam suatu aplikasi, itu merupakan informasi elektronik. Kemudian informasi elektronik tersebut diolah, dianalisa, ditampilkan. Itulah sistem elektronik yang bekerja. Dalam hal ini setidaknya ada 3 sistem elektronik yang bekerja dalam proses transaksi tersebut. Yang pertama adalah aplikasi tersebut, yang kedua adalah bank user, bank yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan proses transaksi. Yang ketiga adalah rekening bank dari pelapor. Pelapor ini adalah bekerja sama dengan pihak aplikasi dalam bentuk memberikan virtual account. Virtual account ini adalah nomor identifikasi yang diberikan oleh bank kepada perusahaan, kemudian perusahaan memberikan kepada pelanggan. Jadi setiap pelanggan, setiap user yang melakukan transaksi terkait dengan ketiga sistem rekening ini. Kalau kita lihat dari kejadiannya bahwa kedua pelaku ini sebenarnya alat yang digunakan adalah mobile phone, handphone. Mereka terlebih dahulu masuk ke dalam sistem m-banking mereka, kemudian mereka melakukan proses transaksi melalui aplikasi tersebut. Nah, dalam proses transaksi tersebut ada semacam teknologi yang memungkinkan kedua sistem ini saling bertukar informasi. Itu kita kenal dengan istilah API, Application Programming Interface. Jadi teknologi ini memungkinkan antara sistem elektronik ini saling bertukar informasi. Sebagai contoh, kita misalnya memiliki rekening bank A, kemudian kita mengambil uang di rekening B. Itu bisa terjadi. Itulah namanya API itu, transaksi tersebut. Nah, dalam proses tersebut setelah si pelaku masuk ke dalam sistem m-bankingnya yang bersangkutan dan aplikasi yang bersangkutan, kemudian informasi itu diteruskan kepada rekening, kepada bank pelapor. Nah, ternyata dalam proses transaksi ini dari pihak bank milik pelapor, informasi elektronik yang dimasukkan oleh pelapor ini ditolak. Tetapi di satu sisi, di dalam sistem bank pelapor, informasi ini terbaca diterima. Sehingga ada dua perbedaan. Di satu sisi, proses transaksi itu dinyatakan gagal, sehingga tidak memotong saldo atau uang dari si pelapor. Tetapi di satu sisi, bank pelapor ini membaca transaksi itu adalah transaksi berhasil. Sehingga mereka berkewajiban untuk mengirimkan uang, sejumlah uang sesuai transaksi ke dalam virtual account dari milik aplikasi tersebut. Artinya ini statusnya berhasil, begitu, sehingga bank mau tidak mau harus tetap melakukan pengiriman dana kepada penjual, seperti itu ya? Iya, tetapi sistem itu, tadi saya sampaikan ada 2 sistem elektronik yang bekerja. Di salah satu bank yang digunakan oleh pelaku untuk membayar, itu tidak tercatat transaksi berhasil. Tetapi di bank pelapor, korban, itu tercatat. Jadi ada 2 pembacaan sistem informasi yang berbeda. Sehingga itulah yang menjadi celah di bank pelapor, mereka tidak bisa membaca informasi yang dikirimkan oleh si pelaku menggunakan aplikasi m-banking. Bagaimana mungkin ini menjadi celah ketika ada 2 laporan yang berbeda tersebut dan tidak tercium sebelumnya begitu? Jadi begini, program itu kan dibuat oleh manusia ya. Manusia itu memberikan algoritma. Algoritma itu berupa langkah-langkah apabila suatu instruksi atau suatu informasi elektronik masuk ke dalam suatu sistem elektronik. Ketika proses pembacaan informasi elektronik itu bisa berhasil, maka transaksi berhasil. Tetapi pada saat informasi elektronik itu tidak bisa dibaca utuh dan informasi yang diberikan itu tidak sesuai, seharusnya gagal, seharusnya ditolak. Tetapi yang terjadi adalah dari sistem elektronik yang digunakan oleh bank pelapor, informasi yang seharusnya ditolak itu ternyata dibaca berhasil. Berarti ini kelemahannya justru ada di sistem bank BUMN tersebut? Berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka dan pihak terkait, memang ada sistem yang tidak terbaca. Kalau kami penyidik tidak menyebut semacam suatu pembobolan, karena sebenarnya proses masuknya ke dalam sistem itu sudah berhasil dengan baik. Tetapi informasi yang terbaca oleh sistem bank pelapor ini tidak utuh, ada celah yang memungkinkan dia tidak bisa menganalisa dan menampilkan dan memberikan perintah kepada proses transaksi itu apakah berhasil atau tidak. Kalau boleh saya katakan mungkin ada suatu celah dalam sistem elektronik bank yang melapor tempat kami.